Kawan, jumpa lagi dengan saya Walden. Senang kembali bisa share firman dengan Anda semuanya. Satu kali saya pernah menonton sebuah tayangan reality show. Di situ diceritakan ada seorang ibu, tepatnya oma, yang memiliki cucu. Lalu kemudian oma ini ketika satu kali mengeluarkan mobil dari garasi dan dia tidak melihat cucunya yang berumur 3 tahun itu persis ada di belakang mobilnya. Dan apa yang terjadi? Oma ini menabrak cucunya dan meninggal. Rasa bersalah tentu saja mendera kehidupan ibu ini karena cucu mati dilindas oleh mobil. Dan memang kalau kita melihat kan tidak ada unsur kesengajaan. Anak dari ibu ini, orang tua dari anak 3 tahun yang meninggal ini sebenarnya sudah memaafkan kesalahan orang tuanya dan mereka berkata ini sebuah musibah, bukan satu unsur kesengajaan. Tetapi rasa bersalah, guilty feeling yang ada di dalam hati ibu ini bertahun-tahun itu tidak bisa hilang. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia terus menyesali apa yang terjadi, andaikan, dan ada begitu banyak andaikan yang ada di dalam benaknya. Rasa bersalah itu telah mengurung dia untuk melakukan begitu banyak hal bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kalau dia mungkin anak Tuhan, rasa bersalah itu akan mengurung dirinya untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Siapa yang tidak punya masa lalu, kawan? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang pernah melakukan hal itu. Semua orang punya masa lalu. Dan kadang-kadang hal itu menghalangi seseorang untuk dia bergerak maju, menyongsong sesuatu yang besar yang dapat dia kerjakan karena memang kapasitas di dalam dirinya itu sangat besar. Rasa bersalah itu menjadi penghalang yang sebenarnya sangat mematikan langkah seseorang di dalam hal apa saja. Menyadari kesalahan itu penting. Sadar akan kesalahan yang kita lakukan, atau lebih lagi kalau kita bergerak di dalam dunia rohani, dosa yang kita lakukan itu penting kita menyadari hal itu. Apakah ada solusi bagi hal ini? Pengakuan, permohonan maaf itu penyelesaian. Tetapi bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan kalau itu berkenaan dengan dosa? Mungkin Anda pernah membunuh, menipu, menggugurkan kandungan, seks pranikah, dan lain sebagainya. Dan rasa bersalah itu mengurung Anda begitu rupa. Apa yang harus Anda lakukan, kawan? Datang kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan, kalau dosa yang lain bisa diampuni, kenapa yang ini enggak? Karena kuasa darah Yesus di atas kayu salib itu untuk semua dosa manusia. Apa saja, seseorang yang datang tidak pernah ditolak. Pengampunannya turun bagi mereka yang mengakui dosanya. Dan hari ini yang Tuhan lakukan dalam hidupmu adalah, saya bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, kawan. Dikatakan begini, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan sedang menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Bagaimana kasih Tuhan itu bisa sampai dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku? Adalah saat kita membuka hati kita. Kita singkirkan segala tekanan, segala intimidasi, rasa bersalah yang semestinya tidak harus kita pegang karena pengampunannya sudah diberikan kepada kita. Maaf sudah kita terima mungkin dari orang yang kita bersalah. Sehingga kemudian dengan leluasa secara penuh kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati dalam hidup kita. Dan itu yang memulihkan keadaan kita. Itu yang membuat kita makin berkembang. Itu yang membebaskan kita sehingga kita dapat berkarya lebih lagi, ya kan? Lalu dikatakan di sini, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, menunjukkan kasih sayangnya. Dan tahukah Anda, ketika orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya, pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya itu yang akan terjadi. Apalagi Allah yang tak terbatas, Dia yang mengasihi kita, dikatakan Dia hendak bangkit menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kawan, Anda profesional muda, Anda seorang pengusaha, mahasiswa, atau Anda siapa saja, seorang pelajar, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan sedang menanti-nantikan engkau memahami satu hal, bahwa kasih-Nya itu tidak bisa dibatasi oleh kejatuhanmu, oleh dosamu. Ketika engkau buka hati, Dia mampu menembus kehidupanmu dan mengubahkannya menjadi indah.
Tuhan mengasihimu, dan Dia hendak melakukan hal yang besar melalui kehidupanmu. Di dalam pekerjaanmu saat ini, Dia akan melakukan hal-hal yang besar. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Masa lalu menjadi pelajaran bagi kita, tapi yang paling penting adalah masa depan. Iblis selalu mengingatkan kita kepada masa lalu, membawa kita kepada masa lalu, tetapi Tuhan orientasinya kepada masa depan. Sebab firman-Nya berkata, aku menyediakan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saya Walden, kita berjumpa di lain kesempatan. God bless you.